Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka. Kali ini aku akan bercerita tentang bagaimana sih awal aku bisa masuk di saham dan kenapa juga aku memilih saham. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi aku ini bukan siapa-siapa ya guys. Jadi aku ini bukan anak orang kaya, bukan juga istri dari pebisnis yang sukses atau pebisnis yang kaya raya gitu. Aku hanyalah orang biasa yang mungkin pada waktu itu aku punya idealisme yang cukup besar gitu. Berawal dari idealisme aku, ketika aku menikah nanti, aku ingin menjadi seorang ibu yang bisa punya banyak waktu untuk anak di rumah. Pertama itu. Kemudian setelah aku menikah, aku berhenti bekerja, kemudian aku membuka bisnis. Jadi 2008 aku menikah, kemudian awalnya itu aku punya bisnis bareng suami. Bisnisnya pun juga bisnis kecil ya, kita memulai dari bisnis laundry. Nah, sementara suami aku kebetulan dia arsitek, dia masih bekerja di sebuah perusahaan arsitek, sembari kami membangun bisnis kami, membangun laundry kami itu. Nah, setelah berjalannya waktu, sampai dengan 4 tahun, aku dan suami tuh udah kayak ngerasa capek gitu loh, ngurusin SDM itu ternyata nggak mudah, ngurusin banyak kepala itu nggak mudah. Kemudian suami aku juga udah resign dari arsitek, suami aku membuka arsitek sendiri, jadi aku lebih fokus di rumah, lebih banyak waktu aku di rumah. Kemudian aku belajar search engine optimize. Jadi waktu itu aku lebih banyak ngeboost bisnis suami aku ya di bidang arsitek. Nah, seiring berjalannya waktu juga, masuk nih tahun kelima dari pernikahan aku kan udah mulai serius untuk mau punya anak kan. Nah, di tahun kelima itu, awal tahun kelima, aku tuh hamil. Nah, di awal kehamilan itu, aku baca-baca kalau kepengen anaknya pinter, ibu hamil itu sebaiknya belajar kayak matematika atau nggak belajar ilmu berhitung gitu supaya nanti bayi yang di dalam perut itu tuh terangsang untuk berpikir juga kayak gitu. Dan aku percaya itu. Akhirnya waktu awal kehamilan aku, jadi di tahun kelima awal pernikahan, tahun kelima ya, aku mulai belajar analisa teknikal. Jadi waktu itu aku tertarik dengan forex, jadi aku baca-baca bukunya. Jadi di tahun 2012-2013 ya kayaknya itu aku belajar tentang forex, baca buku, kemudian juga aku masuk di forum waktu itu Kaskus. Karena kan zaman itu belum terlalu banyak ya eh, forum-forum seperti sekarang ini, terus sosial media juga nggak banyak, buku-buku juga nggak banyak. Tetapi waktu itu aku hanya sekedar baca teori aja. Aku baca teori tentang bagaimana sih analisa teknikal, bagaimana sih indikator. Tapi prakteknya aku nggak bisa, sama sekali aku nggak bisa. Terus akhirnya mendekati hari kelahiran aku, akhirnya aku juga mulai sedikit slow di belajar trading ini. Kemudian aku nanya ke temen ya, ke temen suami aku kebetulan, aku mau masuk sebagai trading, langkah awal sebaiknya aku harus ngapain gitu. Terus temen aku itu nyaranin sebaiknya kamu sebelum trading, kamu belajar reksadana dulu gitu. Nah, akhirnya aku baca buku-buku tentang reksadana dan ternyata reksadana ini lebih gampang, kemudian juga nggak terlalu pusing gitu loh. Karena kan sudah ada manajer investasi yang mengelolanya. Jadi kita tinggal menganalisa, memilih reksadana mana yang ingin kita ambil. Kemudian kalau mau masuk ke reksadana saham, kita cuma melihat indeks dari IHSG aja. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir tentang saham A, saham B sampai saham Z gitu misalkan. Jadi lebih fokus aja gitu. Akhirnya setelah anak aku lahir, aku perdalam lagi belajar tentang reksadana. Buku yang pertama kali aku baca yaitu buku-buku dari Ryan Filbert. Nah, dari buku Ryan Filbert itu akhirnya aku terus sampai ke saham. Nah, dari anak aku umur baru lahir sampai dengan 1,5 tahun itu aku masih mengumpulkan banyak data, mengumpulkan keberanian, mengumpulkan ilmu, membaca segala macam narasumber dan referensi itu aku kumpulkan. Terus aku mulai membuat akun di Indopremier. Nah, kalau nggak salah itu aku buka akun Indopremier bahkan sebelum anak aku lahir. Jadi di 2013
2013 kalau nggak salah. Kemudian aku baru transaksi pertama kali di Indo Premier itu di tahun 2015 di bulan Agustus, aku ingat banget. Jadi ketika anak aku udah 2 tahun, udah mulai bisa sedikit menyapih ya, udah nggak terlalu ketergantungan sama aku, udah mulai bisa ditinggal-tinggal sedikit, walaupun kesehariannya dia juga masih terus bersama aku gitu. Dan aku juga nggak pakai neni ya, aku juga membantu yang pulang dan pergi gitu. Jadi keseharian anak aku tuh murni bareng sama aku. Setelah aku menjalani kehidupan menjadi seorang ibu, kemudian dengan idealisme aku, akhirnya aku kayak menemukan nih, kayaknya aku bisa nih jadi seorang trader saham gitu, atau enggak investor saham. Akhirnya aku mulailah ya di tahun 2015 itu aku beli saham di Indo Premier. Akhirnya aku mencari jati diri aku kan selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun aku trading. Jadi 2015 sampai 2017 itu aku mencari jati diri. Kemudian aku juga sempat vakum sebentar, aku keluar dari saham karena aku masuk ke forex, dan di forex aku rugi banyak. Kemudian aku balik lagi ke saham sampai dengan sekarang. Nah, dari situ aku udah mulai kebentuk nih, jadi kayak udah mulai menemukan sosok jati diri aku. Nah, sekarang ini aku menemukan karakter trader aku, kemudian juga bisa aku cocokkan dengan lifestyle aku. Nah, sekarang ini aku lebih style trading aku ya lebih ke beli sore, jual pagi, kemudian kalau memang saham itu masih naik, aku akan bawa untuk swing gitu. Dan suka duka aku selama aku jadi trader ya, yang pasti kerugian kalau di saham itu nggak seberapa dibanding kerugian aku di forex. Karena kalau di forex itu kan kita pakai margin ya, kita pakai uang minjem gitu. Dan marginnya itu besar banget, bisa 1 banding 100, bisa 1 banding 1000. Ibaratnya ya, kalau modal kita 1 juta dengan margin 1000 itu kita bisa kayak seakan-akan dipinjemin dana sebesar kayak 100 juta gitu ya, 100 juta atau bahkan sampai 1 M. Nah, ketika kita floating profit, emang kita bisa dapat profit yang gede gitu. Seakan-akan kita open dengan posisi yang besar gitu. Tetapi ketika kita loss dan kita tidak ketat stop loss-nya, yaitu bisa margin call dan bisa modal kita tuh bisa habis gitu. Nah, dari situ aku cukup trauma juga sih masuk di forex. Akhirnya aku keluar. Sampai sekarang aku belum balik lagi ke forex. Dan kalau misalkan aku masuk di crypto pun juga aku nggak masuk ke dalam futures. Jadi aku benar-benar kalau trading itu make uang yang benar-benar aku punya gitu. Even di sekuritas aku itu menyediakan dana margin, tapi aku nggak pernah pakai. Jadi aku juga udah cukup trauma dengan yang namanya hutang. Nah, selain itu, dalam kehidupan pribadi aku juga aku punya pengalaman tentang hutang ya, hutang KPR. Mungkin akan aku ceritakan pengalaman aku itu di video khusus ya, tentang bagaimana review aku selama menjalankan hutang selama 10 tahun dengan bank warna biru. Nah, oke. Jadi balik lagi ya ke cerita tentang saham nih. Akhirnya aku kan juga bikin konten nih, bikin konten di YouTube. Kemudian aku banyak ngasih tutorial tentang cara make robot tas iPod, kemudian dengan Philips. Nah, akhirnya rame tuh banyak orang yang nanya, terutama waktu di awal-awal corona kan banyak trader COVID ya, trader di era corona, trader era COVID yang tiba-tiba nyemplung jadi trader gitu. Akhirnya dari subscriber aku itu banyak yang minta, Kak bikin dong grup gitu. Akhirnya aku bikin grup, namanya grup Telegramnya itu Trader Saham Zaman Now. Karena channel YouTube aku kan namanya Trader Zaman Now waktu itu. Sebelumnya nama channel aku itu pernah juga Mama Muda Zaman Now gitu. Jadi biar lebih mengarah karena memang pembahasan aku lebih banyak ke soal trading, jadi aku berikan nama Trader Zaman Now kayak gitu. Dan setelah aku membuka grup Trader Saham Zaman Now, akhirnya aku ketemu dengan banyak teman ya, dengan banyak teman-teman dari luar sana, bahkan yang aku nggak kenal sebelumnya. Jadi aku bertemu dengan beberapa sosok yang sampai dengan detik ini bahkan kami menjalin kerjasama. Nah, akhirnya terbentuklah TraderMate. TraderMate itu adalah
kayak penyedia tools jadi atau provider yang membantu trader untuk menyediakan sinyal. Sinyalnya ini kita ambil dari AMI Broker. Nah, kalau teman-teman belum tahu AMI Broker itu apa, AMI Broker itu software atau chart seperti halnya chart Nexus atau TradingView ya, seperti yang teman-teman tahu. Nah, itu ada namanya AMI Broker. Dan AMI Broker ini lisensinya itu berbayar. Kalau kalian beli yang asli itu harganya sekitar 6 jutaan. Tetapi fungsi dari AMI Broker sendiri itu powerful banget. Jadi kalian bisa screening, kemudian juga bisa melihat chart dari saham yang ingin kalian munculkan dengan menggunakan formula. Nah, formulanya itu yang kita pelajari. Aku punya passion yang dalam di sana, sehingga akhirnya aku bisa membuat bot, kemudian grafik, seperti yang teman-teman sering lihat di video-video aku ya, ada chart cetar, ada chart bulan, ada chart cepot, kemudian ada banyak lagi, ada. Jadi ya kehadiran aku di bidang saham itu, aku pengen supaya kehadiran aku itu bisa banyak membantu trader pemula, baik itu belajar dari segi edukasinya, dan juga membantu dalam hal praktek mengeksekusikan profitnya. Jadi, seperti itu guys cerita aku tentang bagaimana sih awal mula aku terjun di saham. Jadi memang semua itu bermula dari idealisme aku. Aku pengen aku bisa punya banyak waktu di rumah karena dulu waktu aku kecil orang tua orang tua aku itu pegawai negeri kan dan mereka punya jam kerja gitu. Ketika udah pulang ke rumah pun mama aku praktek karena mama aku bidan ya. Jadi kayak waktunya itu sedikit banget buat aku dan aku ngerasa kayak kesepian gitu. Aku kepengen anak aku tuh nggak mengalami hal yang sama dengan aku. Jadi aku kepengennya kerja dari rumah. Buat kalian yang merasa, aduh aku masih awam banget nih tentang saham, aku bukan siapa-siapa gitu. Tenang aja, aku pun juga berawal bukan dari siapa-siapa, tapi berawal dari niat ya, berawal dari niat. Insya Allah kalau niat kita baik, itu akan selalu dimudahkan ya. Jadi kalau emang niat kita, misalkan nih teman-teman adalah seorang istri juga dan ibu, kalau niat kalian kepengen membantu perekonomian suami, kemudian kepengen bisa membeli barang tanpa harus mengganggu keuangan keluarga dan niat kalian juga pengen bisa ngasih banyak waktu buat anak di rumah ya gak ada salahnya untuk kalian belajar dari sekarang. Kalau kita mau trading, kita mau beli saham, zaman sekarang itu udah nggak kayak zaman dulu lagi. Kita sekarang bisa minimal beli dengan 100 lembar saham. Nah, harga saham mulai dari harga 50 itu juga udah bisa kita membeli saham. Cuma ya kalau saham harga 50 tuh biasanya saham-saham yang udah sunset ya, udah mulai mau tidur lama gitu. Nah, biasanya kalau saham-saham IPO tuh biasanya masih berkisar di harga 100. Jadi nggak mahal ya untuk kita mencoba untuk hal yang sekiranya bisa ngasih kita pendapatan di era yang sekarang ini. Eranya kita mendapatkan keuntungan atau profit dari rumah. Cuma pesan aku ya, kalau misalkan kalian sudah berniat nih mau masuk ke saham, kalian jangan langsung memasukkan uang kalian langsung di saham. Tetap kalian harus start small dulu. Jadi masukkan dana yang sekiranya kalian ngerasa ikhlas kalau seandainya uang ini hilang gitu. Jadi jangan sampai memasukkan uang dana darurat kalian atau dana pendidikan anak kalian dimasukkan dulu ke saham. Jangan banget. Aku ingetin jangan ya, karena bahaya banget. Dan saham itu atau trading itu memang hmm, tidak untuk semua lapisan orang. Ada orang yang bisa sukses di trading, ada orang yang bisa mengendalikan psikologi trading, tapi ada juga orang yang nggak bisa gitu. Ada yang orang, aduh aku lebih baik bisnis aja deh gitu. Nah, itu adalah kembali ke pilihan. Dan kita nggak pernah tahu sebelum kita mencoba, karena makanya pada saat kita mencoba itu mulailah dengan modal terkecil terlebih dahulu. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua, terutama buat kalian ibu-ibu di rumah yang pengen mencari sambilan ya, atau mungkin uang side hustle lah ya istilahnya zaman sekarang. Mungkin kalian bisa belajar bareng sama aku. Oke, kalau kalian mau join bareng di grup Telegram, linknya aku taruh di deskripsi. Kalian juga boleh hubungin aku di sosial media aku. Aku juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.